Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru saudaraku. Kita yakin bahwa Tuhan yang telah menyertai kita di tahun 2021 yang lalu tetap akan menyertai dan mendukung serta memberkati kita di tahun 2022 ini. Amin. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta sukacita ini, untuk tahun baru ini, dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat pertama hingga ayat 6a. Saya bacakan untuk kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, seperti biasanya pada tahun baru seperti ini, khotbah yang disampaikan adalah khotbah dari Opieforus HKBP. Karena itu mari kita mendengarkannya seperti yang sudah tertulis di Almanak HKBP. Aku adalah Allah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan semua anak-anak umat HKBP yang terkasih, dengan penuh sukacita kami sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Terimalah salam kasih kami untuk saudara semua. Pada hari ini, lewat hati, pikiran, dan juga perasaan terdalam dan roh kita, pantaslah kita menaikkan pujian syukur, juga terima kasih dan sembah kita pada Allah Tritunggal. Karena Dia begitu setia menyertai perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, gereja kita, dan juga bangsa Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Dia telah menganugerahkan beraneka ragam berkat bagi kita. Meskipun tahun 2021 itu menjadi tahun yang sangat sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara sekalian, tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua. Namun penyertaan Allah Tritunggal memampukan kita menjalani hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhir bulan Juli 2021 lalu, ada 15.000 anggota jemaat HKBP yang terjangkit COVID-19, dan ada 450 orang yang harus kehilangan nyawa karena penyakit itu. Selain itu, ada banyak dari antara kita yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Tetapi meskipun begitu beratnya kehidupan kita,
Kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, menghibur umatnya yang menghadapi masa-masa sulit karena pandemi. Dia menyertai kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga kita beroleh rezeki, beroleh makanan, dan dicukupkan minuman kita. Bahkan mendorong kita untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang terjangkit penyakit COVID-19 ataupun sakit yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita juga pantas bersyukur atas kerjasama yang baik antara HKBP dan pemerintah di berbagai tingkatan dalam menekan persebaran COVID-19. Seperti melakukan 3T, testing, tracing, and treatment. Dan juga melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan tentu saja menggencarkan pelaksanaan vaksinasi. HKBP menjadi salah satu gereja yang sangat aktif dalam mempercepat vaksinasi. Usaha-usaha berbagai pihak ini cukup membuahkan hasil di mana pada bulan September lalu kita melihat bahwa kasus positif dan kasus kematian karena COVID-19 turun sangat drastis di negara kita. Allah yang maha baik itu juga menopang kita dalam menyelesaikan utang dana pensiun HKBP. Meskipun di tengah keadaan yang sulit, pada akhir bulan September lalu, kita sudah membayar 104 miliar dari 144,3 miliar kewajiban yang harus kita bayar. Dari mana uang itu datang? Yaitu dari berkat Tuhan melalui gerakan 1.000 rupiah per hari dari para sahabat yang mencintai HKBP yang dimohonkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga dari berbagai usaha lainnya. Pada akhir bulan Desember 21 yang lalu, kita juga telah berpindah dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti, di mana bukan kita lagi yang akan mengurus dana pensiun tersebut, melainkan akan diurus oleh dana pensiun lembaga keuangan yang diawasi serta dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, meskipun dalam berbagai keterbatasan, pelayanan di seluruh HKBP pada tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Program-program pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan berjalan dengan baik, kendati sebagian besar kegiatan itu dilakukan secara virtual. Rapat pendeta di distrik-distrik dan rapat pendeta Hatopan pada tanggal 25 hingga 28 Oktober 2021 juga berjalan dengan baik. Sebagian rapat-rapat ini berlangsung secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, sebagian lagi secara virtual. Itu semua berkat kasih setia dari Tuhan bagi kita. Oleh karena semuanya itu, saudaraku, kita tidak ragu bahwa Tuhan juga akan beserta kita menjalani tahun 2022 ini. Bersama Tuhan kita akan berusaha sebaik-baiknya menjalani kehidupan di dalam kebiasaan baru atau new normal, yaitu hidup dan bekerja di dalam kewaspadaan terhadap COVID-19. Karena COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Meskipun situasi sudah semakin membaik, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh anggap remeh. Selain menghidupi kebiasaan baru itu, kita juga belajar hidup di dalam internetisasi segala sesuatu, yaitu hidup, bekerja, dan melayani dengan menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat tepat sekali untuk meneguhkan iman percaya kita atas penyertaan Tuhan menjalani tahun yang baru ini.
Firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a tadi, yaitu wahyu yang diberikannya kepada Yohanes, pemimpin jemaat di Efesus di Asia Kecil pada penghujung abad pertama. Saat itu ia terbuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus. Melalui wahyu ini, Allah hendak menegaskan kembali bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan yang mampu mengatasi segala sesuatunya. Penegasan ini sangat penting agar iman Yohanes tetap teguh. Selain Yohanes, iman umat Tuhan yang juga hendak diteguhkan agar tetap berpengharapan, sebab mereka sedang melewati masa-masa sulit, diburu dan disiksa oleh Kaisar Domitianus. Mereka menanggung derita karena tidak mau dipaksa oleh Kaisar untuk menyembah ilah lain selain Allah. Firman ini pula yang menyapa sekaligus meneguhkan kita di tahun 2022 ini. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi satu yang pasti, Allah menyertai kita. Sebagaimana firman ini meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan di akhir abad pertama itu, begitu pula firman ini meneguhkan iman dan pengharapan kita di tahun 2022 ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana umat Tuhan melewati masa-masa sulit kala itu, begitu juga kita akan melewati masa-masa sulit kini bersama dengan Tuhan kita. Pertanyaannya, sebagai pengikut Yesus Kristus di abad ke-21 ini, apa-apa saja yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui dan menjadi pegangan bagi kita dari perjalanan iman umat Tuhan di akhir abad pertama yang lalu itu? Ayat 6a menegaskan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di bahasa Yunani, Alfa dan Omega disebut He Arche dan Ho Telos. Dari teks inilah tema kita hari ini lahir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Betapa kita dapat melihat bagaimana Allah mengekspresikan dirinya sendiri kepada kita melalui firman yang diwahyukannya kepada Yohanes kala itu dan sampai pada kita saat ini. Bahwa Dia adalah Allah yang dahulu, Allah yang sekarang, dan juga yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8, ayat 17, ayat 18 dan ayat 21. Dan Wahyu 21 ayat 6a. Oleh karena itu saudaraku, janganlah takut. Dia tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam hidup kita dulu, sekarang, dan akan datang. Karena Dia tidak berubah. Karena Dia adalah Allah yang tidak berubah, maka Dia sanggup untuk melepaskan dan menyelamatkan umatnya saat ini. Dan juga di masa depan dan sejak dahulu. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menyelamatkan di semua waktu, maka kita menjadi yakin dan percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita juga dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Inilah yang disampaikan oleh teks khotbah kita hari ini dari Wahyu 21 ayat 1 hingga 6a ini. Pertama, keselamatan yang kosmologis. Dia yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada, mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru, menggantikan langit dan bumi yang pertama yang sudah berlalu di ayat 1. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada Allah yang seperti Dia. Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi kita saat ini untuk benar-benar percaya kepada Dia. Dia sanggup mencukupkan dan memberkati kita. Yang kedua,
Allah yang awal dan yang akhir itu bahkan dikatakan menciptakan dan mendatangkan Yerusalem yang baru. Lebih indah dari Yerusalem yang lama. Di sini kita melihat bahwa Allah sanggup melepaskan dan menyelamatkan kita sampai digambarkan dengan menurunkan satu kota yang indah dari sorga, yaitu Yerusalem yang baru. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya, termasuk menyertai dan menyelamatkan kita di tahun 2022 ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Dan yang ketiga, pada ayat yang ketiga dikatakan Allah mendatangkan kediamannya atau kemahnya untuk bisa berada di tengah-tengah umatnya. Ia akan bersama-sama mereka. Dapat kita lihat saudaraku, kita tidak harus menunggu waktu yang akan datang untuk bersekutu dengan Allah. Karena dia sudah datang dan diam bersama-sama dengan kita. Tidak hanya di sorga nanti kita bersama dia, tetapi sudah sejak di dunia ini ia bersama kita. Hal ini menjadi sangat relevan terutama untuk kita yang merasa seolah-olah Allah tidak ada berserta dengan kita, seolah-olah Allah jauh entah di mana, terutama di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, ia ada di sini bersama dengan kita. Ia merasakan beratnya perjalanan kita di masa pandemi ini. Jangan ragu, jangan khawatir, kapanpun, dimanapun kita berada serta bekerja, Allah ada beserta dengan kita. Dan yang keempat, pada waktunya kelak, dia akan menghapus air mata. Kematian tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis, sebab yang lama telah berlalu. Ayat 4. Bagi kita yang selalu setia mengikut Tuhan Yesus, apa yang menjadi bagian kita nantinya bukanlah kesedihan, bukanlah ratap tangis, bukanlah kesakitan atau kematian yang kekal. Milik pusaka kita adalah sukacita kehidupan kita saat ini pun. Milik pusaka kita adalah sukacita dan kegembiraan karena kita adalah pengikut Yesus yang setia. Dalam kehidupan ini, kehidupan di saat ini pun kita mestilah menjadi pembawa sukacita dan kegembiraan. Jangan ada dari antara kita yang menjadi pembawa isak tangis, pembawa kesakitan atau kematian dan perkabungan bagi orang lain. Dan yang kelima saudaraku, ia membuat segala sesuatu menjadi baru. Ayat 5. Ini sangat menyegarkan jiwa kita, terutama bagi mereka yang saat ini sedang melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Ayat ini menjadi penghiburan yang menyejukkan kita. Karena dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru, maka alangkah baiknya jika kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi orang yang memegang hal-hal yang akan berlalu. Memegang yang tidak tetap. Melainkan kita mau menjadi orang-orang yang bersedia dibaharui dan membaharui hidup. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi panggilan untuk kita umat HKBP di tahun 2022 ini. Agar kita mau memperbaharui, kita mau memperdalam, kita mau memperkokoh iman kita kepada Allah yang adalah awal dan yang akhir itu. Allah yang melakukan 5 hal dahsyat di atas tadi. Allah yang menyelamatkan sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Allah yang membaharui segalanya. Allah yang bersedia tinggal bersama dengan kita umat manusia. Hal-hal inilah yang meneguhkan iman umat Kristen sejak mula-mula sampai saat ini dan yang akan datang. Terkhusus untuk kita HKBP yang sudah berusia 160 tahun. Marilah kita meniru umat Kristen di abad pertama itu.
Orang-orang yang setia, meskipun mereka terancam dan bahkan kehilangan nyawanya di bawah kekaisaran Domitianus, mereka tetap setia kepada Allah yang Alfa dan Omega. Inilah yang harus mendorong kita umat Kristen di tahun 2022 ini untuk terus-menerus mengerjakan segala yang baik dalam hidup kita. Berani melawan kejahatan, harus berbuat adil, saling menopang, dan bersama-sama mengatasi segala kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dia yang awal, Dia yang adalah akhir akan menyertai kita. Ini pula lah yang meneguhkan iman percaya kita di saat kita mulai nantinya, di saat kita akan memulai nantinya sentralisasi keuangan pada Sinode Agung HKBP di bulan Oktober tahun 2022 yang akan datang. Pelaksanaan sentralisasi ini sesuai dengan keputusan Rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS di bulan Januari 2021 yang lalu, sebagai realisasi keputusan 2 kali Sinode Agung HKBP tentang sentralisasi keuangan HKBP. Pelaksanaan sentralisasi ini diawali dengan kajian komprehensif oleh sebuah tim kajian yang sudah diangkat oleh Eforus HKBP. Kajian tim ini akan melewati seminar-seminar dan sosialisasi sejak Januari sampai sebelum berlangsungnya Sinode Agung 2022. Sentralisasi inilah yang nantinya kita harapkan menjadi jalan keluar atas persoalan-persoalan klasik di HKBP. Selain itu, sentralisasi ini juga adalah bentuk pembaharuan diri yang akan memperkuat kita untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan agar gereja kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam iman yang teguh kepada Allah Tritunggal, yang awal dan yang akhir, kita dimampukan menyelesaikan utang dana pensiun, dan kita juga harus yakin bahwa kita akan mampu melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP sejak Sinode Agung 2022 nanti. Yakinlah, Allah beserta kita untuk melakukannya. Tugas kita adalah bersatu hati, saling menopang dalam menjalani tahun 2022 yang kita namai dengan tahun kesehatian demi mewujudkan transformasi di HKBP. Inilah jalan kita untuk memenuhi permintaan rencana strategis atau Renstra HKBP yang sudah ditetapkan Sinode Agung di bulan Desember 2020 yang lalu. Dari sana, secara perlahan tetapi pasti kita mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yakin dan percayalah kepada Dia dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jangan ragu, Dia beserta dengan kita. Teguhkan iman percayamu kepada Dia. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa dari Opui Eforus Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Robinson Butar. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan yang menibakan kami di awal tahun 2022 ini. Setelah Tuhan memperbolehkan kami menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh sulit dan menyesakkan sepanjang tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberangkatkan kami menjalani tahun 2022 ini. Engkau yang adalah Allah, Alfa dan Omega. Engkau Allah yang mencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang tidak ada yang mustahil bagimu. Hanya kepadamu saja kami menyandarkan, menyerahkan seluruh hidup kami. Sepanjang tahun 2022 ini,
apapun yang akan kami lakukan, kami hanya mengandalkan-Mu saja. Sehingga kami tidak akan pernah takut apapun yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Karena kami tahu pasti Engkau selalu ada untuk kami, bersama dengan kami, menyertai kami, membantu kami, menyelamatkan kami, dan memberkati kami. Berkatilah gereja-Mu HKBP. Biarlah di tahun 2022 ini HKBP semakin bisa, semakin bertenaga, semakin bersemangat mewujudkan visinya menjadi berkat bagi dunia. Terutama bagi orang-orang penduduk Indonesia yang mengalami beban-beban berat akibat pandemi COVID ini. Biarlah tahun 2022 sebagai tahun kesehatian membuat kami tetap diikat oleh kasih Tuhan, sehingga kami satu sama lain benar-benar hidup sehati, sepikir, satu tujuan, diikat, didorong oleh kasih Tuhan Yesus. Dengan kasih persaudaraan itu, dengan kesehatian itu, maka HKBP akan menjadi arak-arakan yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh luar biasa di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, mendatangkan shalom ke tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah pimpinan kami Opueforus, Bapak Sekretaris Jenderal, seluruh kepala departemen, demikian juga para preses, para pendeta resort, dan seluruh para hamba-hamba-Mu yang melayani di HKBP di segala tempat. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu, anugerah-Mu menguatkan mereka untuk semakin bertenaga, untuk semakin berkomitmen, untuk semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Sehingga umat-Mu tetap dalam sukacita karena menerima asupan firman Tuhan yang berbobot dan yang baik. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati seluruh ruas HKBP dimanapun, dalam kondisi apapun. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami. Terutama mereka-mereka yang sakit, yang berduka, yang dalam pergumulan, yang mencari pekerjaan. Tuhan, yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap beserta dengan mereka. Engkau Allah yang adalah Alfa dan Omega, tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak pernah menjadi kecut hati, tetapi mereka akan tetap bersemangat menjalani tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.